Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita sedang panik dan gelisah. Ketika keluar rumah, dia melihat temannya yang bernama Johnny sedang berada di atas rumah. Entah apa yang dilakukan oleh si Johnny ini ketika dia mulai berdiri. Si wanita ini pun masuk ke rumah dan melihat tulisan di cermin yang bertuliskan tuangkan cairan ke seluruh kepalamu. Wanita ini pun langsung melumuri kepalanya dengan tepung yang sudah dicampur dengan air dan menuangkan cairan biru ke kepalanya. Dan film pun dimulai. Kita diperkenalkan sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah Tyler, Alex, Eddie, Carter, Holt, Luke, Jesse, dan juga Maddie. Mereka OTW ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah rumah kosong. Ceritanya mereka akan merayakan Halloween dan Carter menyewa sebuah rumah tersebut agar suasana Halloween semakin menarik. Dan Carter pun menceritakan histori dari rumah tersebut, di mana pada tahun 1983 terdapat 7 orang yang berada di rumah ini. Ketika itu mereka memainkan sebuah permainan yaitu Truth or Dare. Dan hasilnya dari permainan tersebut hanya menyisakan 1 orang yang selamat, yang artinya 6 orang lainnya telah tewas. Namun sampai sekarang orang yang telah selamat tersebut masih belum diketahui identitasnya. Teman-teman Carter yang mendengar cerita itu justru malah tertawa dan menganggap kalau itu hanya mitos alias hoax. Singkat cerita, pada malam harinya mereka berkumpul di ruang tamu dan mereka pun bersiap-siap memulai permainan game Truth or Dare dengan menulis tantangan atau kejujuran di selembar kertas. Setelah semua selesai menulis, Alex pun memulai game tersebut dengan mengambil selembar kertas dan mendapatkan tantangan untuk mencium Maddie. Tanpa rasa sungkan sedikit pun dia langsung melakukan tantangan tersebut. Kemudian yang kedua, giliran Maddie untuk mengambil kertas dan membacanya. Melihat isi kertas tersebut, Maddie langsung terlihat kesal dan ingin mengakhiri game itu. Penasaran dengan isi surat tersebut, teman-temannya merebut surat itu dan dibaca oleh Eddie. Ternyata surat itu berisi tentang kejujuran tentang Maddie yang pernah berhubungan dengan Tyler. Maddie mengatakan tidak, namun tiba-tiba HP mereka berbunyi dan muncul pesan teks yang entah siapa pengirimnya yang bertuliskan bohong atau liar. Kemudian Maddie mengakui kalau benar adanya jika dia pernah berhubungan dengan si Tyler. Alex yang mengetahui hal itu langsung kesal dan pergi dari sana. Tyler juga merasa kesal dengan game tersebut karena telah membongkar rahasianya. Tyler pun mengejar Alex mencoba untuk membela diri, tapi ya gitulah, dalam satu hubungan kesalahan apapun masih bisa dimaafkan kecuali perselingkuhan. Anjas. Tyler kemudian kembali ke ruang tamu dan melihat isi kertas selanjutnya yang ternyata bertuliskan taruh tanganmu di kompor yang panas. Tyler yang kesal pun membuka kertas selanjutnya yang bertuliskan kamu memiliki waktu 2 menit untuk melakukannya. Tyler kesal karena mengira ini adalah ulah teman-temannya. Tyler tak mau melakukan tantangan itu dan membanting kertas tersebut. Namun justru muncul tulisan, lakukan tantangan itu atau tantangan itu melakukan padamu. Tyler pun pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Di sisi lain teman-temannya yang lain pun tampak bingung dengan tulisan-tulisan tersebut karena memang bukan mereka yang menulis tantangan itu. Saat di dapur, Tyler merasa gundah dengan yang terjadi. Namun tiba-tiba hal mengerikan terjadi pada Tyler saat itu juga. Teman-teman yang lainnya pun datang untuk mengobati tangan Tyler. Ketika sedang mengobati tangan Tyler, tiba-tiba TV menyala sendiri dan kertas dengan santuinya terbang menuju ke Jesse. Jesse pun mengambil kertas tersebut dan ternyata kertas itu bertuliskan makan daging bekas Tyler bakar. Wow. Dari sini pun mulailah perkelahian di mana banyak yang mengira kalau ini adalah ulah dari Carter. Carter membantah tuduhan itu karena dia hanya menyewa rumah ini untuk bersenang-senang saja. Luke yang sudah muak dengan isi surat tersebut bergegas pergi dengan Jesse keluar dari rumah itu. Namun ini yang terjadi. Suasana pun menjadi tak kondusif karena banyak kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Seolah mereka semua telah terperangkap di dalam rumah itu dan tak ada jalan keluar. Di sini Tyler pun berpendapat bahwa mereka harus berani menjalankan tantangan tersebut. Tyler mengatakan jika Jesse memiliki waktu 4 menit sesuai petunjuk yang muncul di TV tadi untuk melakukan tantangannya. Namun di sini Jesse bersikeras tak akan melakukan tantangan tersebut. Dan tiba-tiba pintu belakang Eddie terbuka sendiri.
Teman-teman yang lain mencoba meyakinkan Jesse untuk melakukan tantangan tersebut, karena mungkin setelah Jesse melakukan tantangan itu, akan ada jalan keluar. Mereka pun pergi menuju dapur, dan ini yang terjadi. Setelah Jesse memakan secuil daging tangan Tyler, tiba-tiba telepon berbunyi yang padahal kabel telepon itu telah terputus. Maddie pun mengangkat telepon tersebut, lalu mengatakan, setelah itu faktanya tetap tak ada jalan keluar dari rumah tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara piano yang berbunyi dengan sendirinya. Dan di atas piano tersebut terpampang sebuah tulisan, "Selesaikan putaran." Kali ini adalah giliran Holt yang mengambil kertas dan kertas itu bertuliskan "pegang kabel." Setelah Holt membaca kertas itu, tiba-tiba muncul sebuah lampu yang entah muncul dari mana. Yang jelas lampu itu terputus dari kabel utamanya. Holt mau tak mau harus memegang kabel itu. Tyler mencoba merencanakan sesuatu agar efek dari setruman kabel itu tidak terlalu berat, dan ini yang terjadi. Beruntungnya Holt berhasil melewati tantangan itu dan tetap hidup. Mereka pun kembali berdebat dengan kejadian ini. Ketika sedang berdebat, tiba-tiba lemari kecil terbuka sendiri dan tertulis sebuah kalimat, "Pukul lututmu." Kemudian disusul sebuah tongkat baseball yang menggelinding jatuh dari tangga. Kali ini giliran Luke yang akan melewati tantangan itu. Mau tak mau Luke harus melakukannya. Kemudian Eddie yang sudah muak dengan permainan ini memilih untuk segera keluar dari rumah tersebut. Tiba-tiba puluhan kertas melayang jatuh dari atap rumah. Kertas tersebut bertuliskan, "Apakah kamu seorang pecandu?" Wow, kertas itu ternyata ditujukan untuk Eddie. Dan Eddie mengatakan tidak. Namun game menunjukkan kalau Eddie berbohong. Teman-temannya berusaha menekan Eddie untuk jujur setelah melihat pesan yang kembali masuk ke HP mereka. Dan selanjutnya ini yang terjadi. Scene berpindah di rumah sakit. Di sana mereka menemani Luke yang cedera lutut. Di sana juga ada pihak polisi yang menangani kasus meninggalnya Eddie. Namun pihak polisi justru mengatakan jika itu hanyalah sebuah kecelakaan. Video yang sengaja mereka buat di rumah itu pun juga rusak. Keesokan harinya, Carter melihat video kenangan Eddie. Dari sini kita tahu jika Carter mencintai Eddie. Tiba-tiba kamera bergerak dengan sendirinya. Dia pun langsung mengarahkan kameranya ke kasur, di mana muncul sosok Eddie yang berlumuran darah. Namun itu hanya terlihat di kamera saja. Sosok Eddie kemudian menuliskan sesuatu yang ternyata adalah tantangan untuk Carter, yaitu gantung dirimu sendiri. Carter diberi waktu selama 2 menit. Dan tiba-tiba muncul tali dari atap kamar. Carter yang ketakutan dan tak ingin melakukan itu berusaha keluar dari kamar. Namun pintu terkunci. Namun karena kelamaan waktu pun habis. Dan tali tersebut dengan sendirinya mengkait leher Carter. Kamera yang tadi ternyata melakukan live streaming dan mengarah ke Carter. Teman-temannya yang mengetahui live streaming tersebut langsung menghampiri Carter. Namun naas, mereka terlambat. Alex yang ingin mengakhiri semua ini mencari tahu di internet yang ternyata 30 tahun lalu memang pernah ada 7 pemuda yang memainkan permainan ini. Namun naas 6 dari 7 pemuda itu telah tewas dan menyisakan 1 orang wanita saja. Kini Alex telah mendapatkan alamat 1 orang yang selamat tersebut dan mereka pun mendatanginya. Mereka bertemu dengan si pemilik rumah tersebut yaitu Donna. Dan Donna ini adalah wanita yang ada di awal film bersama Johnny tadi. Donna menjelaskan jika permainan itu dilatar belakangi oleh sosok iblis yang akan merenggut nyawa pemainnya yang seolah pemain tersebut mati karena kecelakaan atau bunuh diri. Donna menjelaskan satu-satunya cara untuk bebas dari permainan tersebut, mereka harus menyelesaikan tantangannya yang diberikan oleh iblis tersebut pada periode ketiga. Mereka bisa tetap selamat dengan cara saling tolong satu sama lain, berbagi keberanian dan harus lebih pintar dari permainan tersebut. Berpindah ke Luke dan Jesse yang ada di kamar. Luke ketika sedang membaca buku, tiba-tiba muncul tulisan berupa tantangan yaitu rampok pom bensin. Dia pun kaget dan hendak pergi. Namun tiba-tiba terdapat pistol yang ada di atas kasurnya dan selimut tiba-tiba membentuk angka 9. Demi keselamatannya, Luke pun pergi ke pom bensin untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Namun naas saat dia menjalankan tantangannya.
Jesse yang melihat kejadian itu langsung pergi dan mengabari teman-temannya kalau Luke telah tewas. Alex pun menyuruh Jesse untuk kembali ke rumah iblis tadi karena Alex dan kawan-kawan juga OTW ke sana. Singkat cerita, di malam hari mereka sampai di rumah iblis untuk menyelesaikan semua tantangannya. Mereka langsung mengambil kertas yang bertuliskan sebuah tantangan, yaitu minum airnya. Tiba-tiba gelas kosong di sana terisi air dengan sendirinya yang ternyata itu adalah racun. Teringat saran dari Donna, mereka pun bekerja sama meminum racun itu bersama-sama agar efeknya tidak terlalu pedih. Di samping itu mereka juga meminum soda sebelum minum racun itu agar perut mereka mual dan mereka bisa memuntahkan racun itu. 2, 3. Mereka pun berhasil menyelesaikan tantangan itu tanpa terluka. Kemudian Mandy yang memasuki sebuah ruangan menemukan sebuah kertas lagi di atas meja dan kertas itu berisikan tantangan yang bertuliskan cabut 2 gigi. Terpaksa Mandy melakukan tantangan itu dengan dibantu oleh Taylor, di mana Taylor dicabut 1 gigi dan Mandy dicabut 1 gigi. Anjay, ngilu banget cur. Kali ini giliran Alex yang menemukan sebuah kertas yang berputar sendiri. Kertas itu bertuliskan 3 putaran 2 menit 1 peluru. Tantangan ini mengharuskan mereka mengisi slot peluru pistol dengan 1 peluru dan ditembakkan ke diri sendiri sebanyak 3 putaran. Jika mereka beruntung, maka mereka akan selamat. Percobaan pertama, Alex selamat, namun ditembakkan yang ketiga. Permainan masih berlanjut. Kini giliran Hulk yang menemukan tantangan itu dengan sebuah kalimat di sebuah dinding kamar mandi yang bertuliskan tertabrak mobil. Dia pun langsung jujur kepada teman-temannya kalau dia pernah terlibat tabrak lari dengan menyebabkan lumpuh orang yang dia tabrak. Dia pun ingin teman-temannya menabraknya sebelum waktu habis. Ketika mencoba menghidupkan mobil, tiba-tiba mobilnya macet tak mau menyala, sedangkan waktu mereka tak banyak. Dan benar saja, mereka kehabisan waktu dan ini yang terjadi. Hulk pun tewas dan permainan ini menyisakan 3 orang wanita, yaitu Alex, Mandy, dan Jesse. Kemudian terdengar suara lagu yang dimana di piringan musik tersebut terdapat sebuah tantangan yang bertuliskan rantai dirimu sendiri pada pipa. Ketika itu mereka memasuki ruang bawah tanah yang pintunya tertutup sendiri dan menjebak Jesse di dalam ruangan itu yang menandakan tantangan ini untuk Jesse. Jesse pun mencari sebuah rantai dan dia menemukannya. Rantai itu terikat pada pipa. Alex dan Mandy meminta Jesse untuk segera melakukan tantangan itu sebelum waktu habis. Namun karena Jesse yang terlalu takut dan tak segera melakukan tantangan itu, ia pun mendapatkan notif pesan di HP-nya yang bertuliskan waktu habis. Kini tinggal Alex dan Mandy, mereka memasuki ronde 3 tantangan terakhir. Ketika itu tiba-tiba HP Alex berdering dan ada notif pesan suara masuk. Pesan suara itu berupa tantangan yang berbunyi, hapus 7 bagian tubuh yang hidup dalam 7 menit. Nah, di sini mereka memulai melakukan tantangan itu dengan memotong masing-masing tubuh hidup mereka, mulai dari kulit, jari tangan, jari kaki, dan lainnya. Pokok sampai berdarah-darah gitulah di sekujur tubuh mereka. Ngeri ah pokoknya mah. Saya pun jadi agak pusing terbayang-bayang rasa sakitnya kayak apa waktu menonton film ini. Mereka berhasil menyelesaikan tantangan tadi meskipun dengan kondisi yang berdarah-darah. Mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka mereka dengan menaiki mobil. Awalnya saya kira tantangannya sudah selesai cuy, dan mereka berdua akan selamat. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba GPS mobil mereka error dan muncul sebuah tulisan, bunuh dia. Oke, cukup sampai di sini saja karena memang filmnya sudah habis. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga lancar rezekinya dan bahagia hidupnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.